Hi everyone, Afi here. Aku kembali lagi dengan video Best Skincare of 2021. Kali ini yang mau aku bahas adalah cleanser dan juga toner. Penasaran kira-kira produk apa sih yang aku pilih menjadi my best of 2021? Tonton terus ya video ini. In case kalian belum tahu, aku membuat beberapa video di seri Best of 2021 ini, dimana aku ngebahas produk-produk skincare yang menurutku adalah terbaik yang aku coba di tahun kemarin, yaitu tahun 2021. Jadi aku cobain berbagai macam produk skincare, ada banyak banget, dan yang aku pilih ini adalah produk-produk yang bener-bener ngasih really strong impression on me, bener-bener kesannya tuh bagus banget sehingga aku pilih menjadi best of the best gitu. Nah, kalau kalian belum nonton, silahkan tonton dulu my best sunscreen of 2021 karena aku udah pilih beberapa produk sunscreen yang menurut aku the best banget. Kali ini aku mau bahas cleanser dan juga toner. Untuk cleanser aku mau bahas first cleanser dulu ya. Jadi buat aku first cleanser terbaik yang aku coba di tahun 2021 kemarin adalah ini. Namanya adalah Elemis Pro Collagen Cleansing Balm. Jadi jangan heran ya kalau yang aku pegang ini adalah jar kosong karena memang udah abis banget aku pakai dan memang sengaja aku simpen gitu ya jarnya ini karena aku emang pengen bikin video review mengenai cleansing balm ini saking bagusnya, saking aku sangat-sangat enjoy pakai ini. Jadi ini tuh udah aku habisin beberapa bulan yang lalu, padahal aku makainya juga udah disayang-sayang banget gitu ya saking sukanya. Cuma ya akhirnya abis juga of course, dan emang aku selalu recycle botol-botol bekas skincare aku kan, jadi emang udah aku pisahin, dan juga ini nih yang sengaja aku pisahin untuk dibikin videonya. Jadi Elemis ini adalah satu brand dari UK kalau aku nggak salah gitu ya, yang baru masuk ke Indonesia, dan memang salah satu produk mereka yang best seller adalah si Pro Collagen Cleansing Balm ini, and I can tell you that it's one of the best cleansing balms I've tried. Sayang banget ini tuh udah abis banget ya, jadi aku nggak bisa nunjukin teksturnya ke kalian, tapi sebenarnya ada beberapa faktor nih yang menurutku bikin cleansing balm ini special banget. Yang pertama sih teksturnya itu ya. Jadi cleansing balm yang lain biasanya itu kan teksturnya agak sedikit waxy, agak keras gitu ya. Bukan keras sih, tapi maksudnya dia solid gitu kan. Baru setelah dihangatkan dengan jari kita dia lebih smooth. Nah, punyanya Elemis ini dari awalnya memang dia udah smooth gitu. Jadi dia tuh udah kayak lunak gitu ya. Menurut aku agak-agak kayak margarin gitu teksturnya. Jadi sangat lunak, sangat creamy gitu kan. Dan itu enak banget dipakai ke kulit. Jadi pada saat dia diaplikasikan ke kulit itu dia langsung melting gitu. Jadi dia tuh melting menjadi kayak oil di kulit kita, dan ketika dia jadi oil itulah dia tuh nge-breakdown semua makeup kita, termasuk makeup yang juga susah di remove gitu ya, kayak makeup yang waterproof. Setelah dia udah breakdown makeup kita, ditambahin air kan dia emulsify ya, jadi kayak susu gitu. Nah itu tuh juga gampang karena ada beberapa cleansing balm itu tuh yang agak susah di emulsify-nya gitu kan, jadi agak waxy gitulah pokoknya ya, kayak tebel gitu rasanya. Ini enggak, jadi dengan gampangnya di emulsify, terus pas dibilas itu enak banget di kulit rasanya. Jadi kulit tetap merasa lembab, gak ada ketarik sama sekali, tapi juga bersih. Nah hal lainnya yang bikin cleansing balm ini sangat-sangat spesial adalah wanginya, and it's oh my god so good. Ini udah gak enak sih yang di sini wanginya karena udah lama. Jadi dia itu wanginya tuh pakai essential oil sih. Jadi wangi-wangi kayak citrusy, ada geraniumnya juga gitu ya. Untuk kalian yang alergi dengan essential oil mungkin harus berhati-hati atau jangan pakai cleansing balm ini ya, karena jelas-jelas ini ada essential oilnya. Tapi untuk yang gak ada masalah, you will enjoy this very much I think, karena ini memang bagian dari experience-nya gitu ya. Wanginya tuh wangi spa-like gitu, jadi kayak kita berasa ada di spa yang mahal gitu kan. Dan dia itu wanginya tuh kecium pada saat kita aplikasikan ke muka, pada saat kita lagi pakai, pada saat kita bilas, sama setelahnya. Jadi gimana ya, kayak wanginya tuh mengiringi pengalaman kita pakai cleansing balm ini gitu loh. Jadi tapi nggak ganggu juga gitu. Nah setelahnya udah dibilas, kita udah pakai second cleanser, terus udah pakai skincare lain, bahkan itu tuh masih samar-samar tercium, dan itu sangat-sangat relaxing. Jadi aku suka banget ngebersihin makeup pakai ini malam hari setelah kayak capek seharian, abis itu istirahat tidur gitu, karena emang sangat-sangat relaxing. Aku tahu pasti akan ada yang komentar, Ya namanya juga brand
brand high end, produk high end nih, jelas lah pasti bagus gitu. I can tell you no, karena aku udah nyobain beberapa cleansing balm dari brand high end juga yang harganya nggak jauh dari ini gitu ya, mirip-mirip lah Betty gitu, tapi nggak sebagus ini, nggak semenyenangkan ini pengalaman makainya. Makanya aku bisa bilang ini the best that I've tried and also the best first cleanser in 2021. Nah, disclaimer aja, ini tuh gifted ya dari brand, jadi aku dikasih sama brandnya, dan setelah abis ini I am seriously considering to buy it, tapi memang harganya itu nggak murah gitu, makanya aku kayak masih menimbang-nimbang. Tapi kayaknya karena aku sesuka itu ya pakai cleansing balm ini, I will buy it. Ini tuh juga kadang-kadang ada promo, jadi kalau misalnya kalian nih emang kebetulan ada budgetnya, pengen nyobain cleansing balm terenak versi Avia Segaf, cleansing balm tersultan gitu ya, cobain deh ini ya, mungkin sambil tunggu-tunggu promo yang ada di Lazada kalau nggak salah ada si Elemis ini. Mungkin kalian sekarang lagi nungguin terus versi murahnya apa? Unfortunately untuk tahun 2021 ini untuk first cleanser, setelah aku inget-inget, setelah aku review ulang gitu ya, yang aku pakai gitu ya, kayaknya nggak ada yang bisa sama levelnya sama ini. Jadi artinya ada first cleanser lain yang aku coba dari brand macam-macam, tapi nggak bisa dibilang kayak on the same league as this one. Jadi aku tetap kayak ya udah satu ini aja deh. Tapi kalau misalnya kalian kayak oke kak, tapi cleansing balm lain yang ya mungkin nggak sama tapi mirip-mirip deh, aku bisa bilang kayak mungkin kalian bisa cobain punyanya Something, atau ada juga brand Roseo baru ngeluarin cleansing balm juga yang again aku nggak bisa bilang dupe-nya karena beda gitu ya. But it's still pretty good cleansing balms. Jadi kalian bisa coba tuh dari dua brand itu. Kalau untuk first cleanser tipe lain kayak cleansing oil misalnya gitu ya, aku coba beberapa yang baru-baru gitu ya, tahun kemarin. Ada yang beberapa yang bagus, kayak punyanya Indoganic, aku lumayan suka gitu ya. Tapi overall gak ada yang kayak bener-bener ninggalin kesan yang mendalam banget gitu. Makanya ya udah satu ini aja deh. Oke, sekarang untuk second cleanser. Nah, second cleanser ini kebetulan aku ada dua, dan dua-duanya adalah dari brand lokal. Yay! Jadi kalau kalian ingat, aku kan pernah bikin rekomendasi cleanser dari brand lokal ya. Udah agak lama sih itu. Cuma sejak aku bikin video itu sampai sekarang itu makin banyak brand lokal yang ngeluarin cleanser yang menurut aku bagus banget. Second cleanser maksudnya gitu ya. Jadi tuh sebenarnya ini susah banget sih memilih mana yang terbaik. Karena even cleanser yang aku pernah bikin videonya itu aja, itu tuh aku masih suka gitu kan. Tapi kan ini kita ngomongin produk-produk yang relatively baru lah ya, yang tahun 2021 kemarin keluarnya gitu. Nah akhirnya dari semua yang keluar itu aku pilih ada dua. Yang pertama adalah True to Skin Matcha Oat Gentle Cleanser. Nggak ada sayangnya produknya nih. Jadi produknya itu udah aku abisin, udah lama banget sampai si tubenya itu udah aku recycle gitu ya, unfortunately. Dan aku nggak sempet beli lagi untuk video ini. Tapi intinya adalah ini tuh salah satu cleanser terbaik dari brand lokal yang pernah aku coba. Enak banget. Jadi dia teksturnya itu gel, tapi gelnya tuh yang pekat gitu ya, yang lumayan thick gitu kan. Jadi agak-agak gooey gitu teksturnya, warnanya tuh kecoklatan. Terus di dalamnya itu dia ada kayak daun green tea-nya ya, jadi kayak green tea flakes-nya gitu. Terus pada saat dipakai ke kulit, ya bener-bener enak banget. Dan dia itu ada sedikit busanya. Jadi kalau kalian tipe orang yang aduh kalau cleanser nggak ada busanya tuh nggak enak gitu ya, ini mungkin kalian akan suka karena dia masih ada busanya, walaupun bukan busa yang fluffy banyak banget gitu ya. Cuma walaupun dia ada busanya, pada saat dipakai ke kulit itu nggak ada rasa kering sama sekali, nggak ada rasa kencang sama sekali, kesetnya juga nggak ada. Jadi kulit tuh bener-bener nyaman, lembab, tapi bersih dan seger gitu. Pokoknya aku inget banget pas aku coba tuh aku yang wow ini enak banget gitu, dan aku cepet gitu ya ngabisin si cleanser itu karena kayak bawaannya pengen pakai lagi gitu. Oh ya, dia juga nggak pakai fragrance, walaupun kalau aku sih nggak ada masalah ya dengan fragrance. Tapi kalau kalian masalah nih gitu, dia nggak pakai fragrance, pokoknya nggak pakai harsh ingredients lah gitu. Jadi memang sangat-sangat gentle untuk kulit, tapi juga masih oke untuk kalian yang mungkin kulitnya normal atau juga kulitnya itu oily. Ini tuh produk kedua apa ketiga gitu ya, aku coba dari brand True to Skin. Salah satu yang aku suka juga, yang aku coba dan aku suka banget tuh juga Bakuchiol serumnya mereka. Itu kalian mesti cobain juga. Jadi so far aku bisa bilang kalau True to Skin tuh salah satu brand yang promising gitu ya, karena produknya bagus-bagus. Cleanser terbaik 2021 pilihan aku satu lagi adalah dari Labore, namanya adalah Mild Cleanser. Kalau kalian nonton video aku yang ngomongin tentang best sunscreen 2021, ya kalian akan familiar dengan
dengan brand ini gitu ya. Jadi seperti aku bilang, aku sangat seneng banget sama brand Labore ini karena memang dia diformulasikan khusus untuk ya kulit-kulit kayak aku gini yang sangat-sangat sensitif, tapi kita yang tinggal di iklim tropis. Jadi memang teksturnya itu dibandingkan dengan brand luar gitu ya, dia memang lebih lebih ringan dan lebih cocok lah untuk iklim tropis kayak kita. Nah, cleansernya ini bener-bener cleanser yang sangat-sangat aku andalkan ketika kulit aku tuh lagi iritasi, lagi super duper sensitif, lagi nggak bisa dipakein cleanser manapun gitu ya. Jadi ini tuh efeknya kalau di aku mirip sama cleanser CeraVe yang hydrating cleanser kalau nggak salah ya. Kan kalian kalau nonton video aku dari zaman dulu ya tahu kalau aku sangat-sangat suka sama cleanser itu karena itu cleanser yang bener-bener di kulit aku tuh gentle banget, mild banget, bener-bener nggak mengiritasi sama sekali. Tapi CeraVe sendiri kan belum ada di Indonesia, satu. Kedua, bedanya sama ini ya Labore ya. Kalau CeraVe itu setelahnya tuh di kulit tuh masih ada rasa kayak agak gimana ya, kayak licin-licin lembab gitu. Kalau aku sih nggak masalah ya, tapi aku tahu mungkin banyak dari kalian yang nggak suka sensasi itu gitu karena terlalu lembab, terlalu licin. Nah, punyanya Labore ini nggak kayak gitu ya, dia lebih bersih rasanya, maksudnya nggak ada residunya gitu, tapi di kulit tuh sangat-sangat gentle. Jadi ini memang kayak kerasa banget kita tuh kejaga banget skin barrier-nya ya dengan menggunakan cleanser ini. Jadi tuh aku pakai ini ya sebagai second cleanser, sebagai morning cleanser juga. Ini udah botol ketiga yang aku pakai gitu ya, karena memang aku sesering itu pakai ini karena seperti aku bilang tadi, kalau aku lagi parah gitu ya rosasianya kumat, even yang kayak True to Skin tadi itu yang sebenarnya on day to day basis aku nggak masalah, itu bisa jadi masalah. Jadi ya udah aku balik lagi ke cleanser ini. Makanya aku pilih ini jadi my best cleanser 2021. Dan kalau kalian juga kulit sama kayak aku yang rewel banget, sensitif banget, cobain deh ini. Nah, dari cleanser kita beralih ke toner. Jadi di kategori ini nih aku pilih toner sekaligus essence lah gitu ya, karena mirip-mirip kalau menurut aku. Ini juga kategori yang lumayan susah milihnya karena tahun 2021 kemarin tuh produk toner, produk essence yang keluar tuh banyak banget dan bagus-bagus banget gitu. Nah, tapi balik lagi ya, apa sih yang aku tuh bener-bener terkesan banget, apa yang kayak di kulit aku tuh bener-bener enak banget rasanya, and products that I keep on coming back to gitu ya, kayak produk-produk yang selalu aku mau pakai terus gitu. Jadi ada dua nih gitu ya. Yang pertama adalah ini dari Studio Tropic, namanya Probiome Skin Tonic. Kalau nggak salah, aku tuh pernah nge-review juga sih produk ini. Kalau nggak salah di salah satu video aku sama Denny, tapi aku lupa video yang mana ya. Pokoknya aku pernah deh nge-review ini. Nah, aku udah ngabisin satu botol. Ini adalah botol baru yang sebenarnya belum aku buka karena aku masih pakai toner lain gitu ya. Cuma setelah aku habisin gitu ya, sebenarnya sih pas pertama kali aku pakai juga udah berasa enaknya gitu ya. Tapi setelah habis tuh kayak ada rasa kangen gitu. Itu sebenarnya menunjukkan gimana kita sukanya sama produk itu kan ya. Karena aku tuh punya banyak banget toner, punya banyak banget essence, tapi kok ya setelah pakai ini dan abis di tetesan terakhir tuh gitu kayak rasanya tuh sayang gitu, masih pengen pakai gitu. Jadi memang ya itu bisa disimpulkan kalau aku memang suka banget sama toner ini. Jadi kalau kalian ingat waktu itu dia keluarnya itu ada 2 seri gitu ya, yang warna hijau itu lebih untuk kulit yang sebenarnya untuk kulit yang sensitif ataupun juga acne prone yang ada mugwort-nya. Yang satu lagi ini untuk kulit kering gitu ya, dan memang ini cocok banget. Dan yang aku suka banget sebenarnya adalah formatnya yang milky toner itu gitu. Entah kenapa itu tuh sesuatu yang aku sangat-sangat suka. Jadi somehow di kulit aku itu tuh jadi enak banget, menyerapnya lebih enak, hidrasinya juga dapet banget, bahkan kayaknya lebih hydrating daripada yang bentuknya itu watery gitu ya. Terus juga gentle banget di kulit aku. Terus hidrasinya tuh bertahan lama gitu ya. Jadi kalau aku pakai ini, aku ngerasa ya kulit aku tuh lebih terhidrasi dengan baik sepanjang hari gitu dibandingkan kalau aku lagi nggak pakai ini. Nggak heran sih sebenarnya karena dia di dalamnya itu ada PGA. PGA itu polyglutamic acid ya, jadi dia humectant yang bagus banget lah gitu untuk menghidrasi kulit. Ada quadruple HA atau hyaluronic acid kayak 4 jenis gitu ya kalau nggak salah. Terus dia ada crystal ice plant. Crystal ice plant ini satu kandungan yang kayaknya aku cocok banget karena udah beberapa kali coba produk yang ada crystal ice plantnya and my skin seems to really love it gitu. Jadi kesimpulannya ini adalah satu toner yang
yang I'm happy that it was created karena aku sangat enjoy makainya gitu kan, dan aku juga seneng punya backup stoknya. Oh iya, by the way, kalau nggak salah mereka itu tuh baru ngeluarin ukuran yang gedenya ya. Jadi ini tuh kan 100 mili. Aku lupa deh, kalau nggak salah mereka ngeluarin 200 sampai 300 mili gitu. Pokoknya gede banget deh. Dan nanti kalau misalnya ini habis, kayaknya aku mendingan beli yang gede aja sekalian. Toner kedua yang aku pilih adalah ini dari brand Korea namanya Skin RX Lab, dan nama produknya Madesira Cream Double Essence Toner. Kalau kalian melihat, sepertinya ada kesamaan nih ini dengan Studio Tropic tadi gitu ya. Yes, bener banget. Ini juga merupakan toner yang formulanya itu tuh milky, jadi bukan yang clear gitu ya. Dan aku emang suka banget sama tekstur yang seperti ini. Jadi tekstur seperti ini tuh kan diciptakannya tuh di Korea ya. Jadi toner atau essence tapi dia bentuknya tuh cream atau milky gitu ya. Mungkin kalian inget yang pertama itu yang ngeluarin adalah si Laneige nih dengan cream skin refinernya. By the way, ini juga aku suka banget, tapi kalau ini aku udah pakai dari 2019 kalau nggak salah ya. Nah, itu tuh memang bisa dibilang sebuah dobrakan gitu ya waktu baru pertama kali keluar, dimana bisa bikin krim tapi teksturnya runny gitu ya, teksturnya tuh encer gitu, dan begitu dipakai ke muka itu cepet nyerapnya gitu. Dan setelah itu ada banyak tuh ya produk-produk yang membuat produk serupa gitu. Nah, kalau yang ini ya, dia itu tuh uniknya bukan cuma dia milky aja, tapi dia double face atau bi-face. Jadi kalau misalnya didiemin, dia tuh sebenarnya nanti akan terpisah gitu formulanya. Jadi yang bagian milky-nya tuh di atas, yang bagian watery-nya itu tuh di bawah. Jadi pada saat kita mau pakai, kita harus kocok dulu. Dan itu tuh bikin menurut aku teksturnya jadi lebih enak karena kayak lebih creamy, lebih apa ya, lebih melembabkan. Pokoknya lebih enak deh, karena kalau kita ngeliat tuh jadi lebih kayak milkshake gitu ya. Jadi mungkin bisa dibilang ini tuh kayak sensorialnya tuh dapet gitu ya. Jadi bukan cuma produknya tuh enak dipakai, tapi pas dilihatnya itu juga teksturnya itu tuh kayak menggemaskan dan bikin kita pengen pakai gitu kan. Nah, Skin RX Lab yang seri Madesira ini, dia tuh sebenarnya kayak emang satu seri yang buat kulit sensitif, kulit yang sering iritasi gitu ya. Aku juga pernah pakai krimnya, pernah pakai sheet masknya, dan itu bagus-bagus banget. Tapi kalau si Double Essence Toner ini memang aku baru pakai ya tahun kemarin lah, pokoknya beberapa bulan yang lalu gitu, dan emang ternyata ini sebagus produk-produk lainnya. Jadi di kulit aku sangat melembabkan tapi ringan, jadi sama sekali nggak lengket, cepet nyerapnya, dan somehow emang ngasih efek soothing juga ke kulit gitu ya. Jadi dia bukan yang kayak dingin adem gitu, enggak, tapi dia ya bikin kulit tuh kerasa lebih kalem aja. Dan karena dia melembabkan, jadi dia juga mencegah kulit aku tuh kerasa kering, kerasa dehidrasi gitu. Nah, karena namanya juga Madesira Cream gitu ya, nama si line-nya itu, jadi memang kandungan utamanya itu adalah Centella asiatica gitu. Terus ada beberapa ingredients lainnya, ada kayak ekstrak-ekstrak gitu, ada hyaluronic acid-nya juga, ada ceramide-nya juga. Tapi mungkin aku nggak terlalu fokus ke ingredients-nya karena I just focus on how it makes my skin feel. Dan ini bener-bener yang aku bilang tadi ya, kulit aku kerasa kalem, kerasa soothe gitu kan, dan bener-bener lembab banget. Oh ya, kalau pakai ini, aku juga jadi ngerasa kayak nggak terlalu harus banyak layer skincare gitu. Jadi bisa pakai ini, serum, moisturizer, udah gitu ya. Dan aku biasanya pakai ini siang sih. Walaupun malam juga bisa sih, karena ini sangat melembabkan. Tapi karena aku punya toner lain, jadi gonta-ganti. Yang ini aku pakai siang, dan ini benar-benar melembabkan banget. Super duper cinta sama toner ini. Oh ya, sangat disayangkan brand ini tuh belum ada resmi di Indonesia kalau aku nggak salah ya. Ini juga aku nemu sih di salah satu e-commerce ada yang jual, maksudnya ya kayaknya dia dapat dari luar gitu kan. Tapi emang belum ada resmi gitu brandnya di Indonesia. Hopefully segera dimasukin ke sini gitu ya. Atau ya mungkin ada dupe-nya yang kalian tahu, bisa tulis di comment box di bawah ya. Sekian pilihan aku untuk Best Cleanser 2021 and also Best Toner 2021. Kalau kalian sendiri, apa sih yang jadi Best Cleanser kalian dan Best Toner kalian? Tulis ya di comment box di bawah. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Thank you so much for watching everyone. Jangan lupa klik like dan subscribe ke channel ini, dan juga nyalain lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan video-video aku berikutnya. See you at the next video. Bye!